Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya Muhammad Fikri Haikal. Oke, beberapa bulan yang lalu kan kita pernah membahas bagaimana itu konsep dasar dalam bimbingan konseling Islam. Jadi kali ini kita akan membahas kelanjutannya, yaitu apa saja landasan yang ada dalam bimbingan dan konseling Islam. Oke, bagaimana materinya? Yuk kita bahas. Oke, ini materi kita, landasan bimbingan dan konseling Islam. Kita mulai dari pertanyaan pertama, apa itu landasan? Untuk mengetahui landasan tentunya kita harus tahu definisinya. Ada dua, secara bahasa dan secara istilah. Secara bahasa, landasan itu adalah dasar atau tumpuan. Sedangkan secara istilah, artinya adalah pondasi atau pijakan dari tempat berdirinya sesuatu. Oke, next. Mengapa landasan itu penting? Alasannya yaitu sebagai titik tolak, dasar, dan juga sebagai pedoman yang kokoh untuk menerapkan suatu ilmu. Dalam hal ini adalah bimbingan konseling Islam secara konsisten. Lalu pertanyaannya, apa saja sih landasan bimbingan konseling Islam itu? Macam-macam landasan BKI itu ada landasan teologis, yang kedua landasan filosofis, ketiga landasan psikologis, yang keempat landasan sufistik, kemudian landasan sosial budaya, dan yang terakhir landasan pedagogis. Oke, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, landasan teologis. Apa itu teologis? Secara sederhana, teologis itu adalah pembahasan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan ketuhanan. Oke, paham sampai sini? Kemudian landasan teologis itu merupakan fondasi yang bersumber dari ajaran agama, dalam hal ini adalah agama Islam. Nah, jika bersumber dari ajaran agama Islam, maka sumbernya adalah Al-Quran dan hadis. Jadi begitu ya teman-teman ya. Kemudian tujuannya adalah membangun kesadaran akan Tuhan untuk menciptakan rasa aman dan rendah hati pada diri klien atau konseli, seperti itu. Oke, next, prinsip dasar teologisnya yang pertama adalah konsep tauhid, yaitu mengajarkan bahwa segala sesuatu di dunia ini tergantung pada kehendak Allah dan kehidupan manusia harus dijalani sesuai dengan petunjuk dan ajarannya. Kemudian yang kedua, tiga konsep utama dalam dasar teologis ini adalah al-hikmah atau kebijaksanaan, kedua al-mau'izah al-hasanah yaitu nasihat yang baik, dan al-mujadalah bil ahsan atau dialog dengan cara yang baik. Kemudian yang ketiga adalah keteladanan Rasul. Yaitu implementasi konseling ini harus mengedepankan konsep nasihat menasehati, yang mana konselor harus menjadi teladan atau uswatun hasanah. Seperti itu. Jadi landasan teologis ini mengarahkan proses konseling agar tidak hanya menyelesaikan masalah, tapi juga memperkuat hubungan individu dengan Tuhan. Oke, itu yang pertama untuk landasan teologis. Kemudian yang selanjutnya adalah landasan filosofis. Landasan filosofis itu apa sih artinya? Oke, kita bahas. Secara sederhana artinya adalah berpikir berdasarkan filsafat. Jadi secara filosofis, konseling Islam itu harus berdasarkan atas pandangan terhadap Quran dan hadis, agama dan Tuhan, manusia dan pendidikan, kehidupan dunia dan akhirat, serta gangguan dan obatnya. Seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah komponen landasan filosofis. Yang pertama adalah falsafah tentang hakikat manusia, atau citra manusia itu seperti konsep fitrah, itu artinya manusia kan dilahirkan dalam keadaan fitrah atau suci. Kemudian manusia sebagai Abdullah atau hamba Allah, dan juga sebagai khalifah di muka bumi ini. Kemudian yang kedua, falsafah tentang dunia dan kehidupan, yakni kehidupan dunia sebagai ujian dan amanah serta keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat. Kemudian yang komponen yang ketiga adalah falsafah tentang bimbingan dan pendidikan, yaitu pendidikan sebagai proses pengembangan potensi fitrah dan bimbingan sebagai bantuan menuju kebahagiaan dunia dan di akhirat. Oke, next. Yang selanjutnya adalah landasan psikologis. Apa itu psikologis? Secara sederhana, psikologi adalah ilmu tentang sikap dan tingkah laku manusia, benar kan? Nah, fokusnya itu adalah mempelajari sikap dan tingkah laku manusia untuk mengenal kondisi
mengenal kondisi kesehatan mental. Nah, lalu manfaatnya apa? Manfaatnya itu membantu konselor memahami klien secara mendalam melalui prinsip-prinsip teori psikologi. Dan dengan tujuan untuk memudahkan konselor memberikan solusi yang tepat bagi masalah kejiwaan klien. Oke. Oke, Don ya. Oke, selanjutnya adalah landasan sufistik atau tasawuf. Apa itu sufistik atau tasawuf? Konsep tasawuf adalah upaya latihan atau riadah dan perjuangan atau mujadalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi landasan sufistik ini dalam BKI itu untuk mengintegrasikan nilai-nilai tasawuf atau praktik yang dilakukan kalangan sufi untuk mendekatkan diri kepada Allah. Oke, contoh terapi sufistik itu ada macam-macam. Contoh, kayak di PPT ini ada zikir, ada taubat, ada sholat, ada doa, baca Quran, muhasabah, dan taksirah atau introspeksi diri. Oke, next selanjutnya adalah landasan sosial budaya. Apa itu landasan sosial budaya? Oke, kita bahas. Landasan sosial budaya itu untuk memberikan pemahaman kepada konselor tentang dimensi kesosialan dan dimensi kebudayaan sebagai faktor yang mempengaruhi perilaku individu. Jadi individu pada dasarnya kan merupakan produk lingkungan sosial budaya di mana ia hidup. Nah, karena perilaku individu itu sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial budaya tempat ia hidup. Jadi tidak bisa disamaratakan. Karena individu kan dipengaruhi oleh lingkungan sosial budaya tempat dia tinggal. Oke, prinsip-prinsip landasan sosial budaya itu apa aja? Oke, yang kita bahas pertama adalah keberagaman. Jadi pelayanan BK itu harus mempertimbangkan keanekaragaman sosial budaya yang hidup dalam masyarakat. Kemudian yang kedua ada tidak menyamaratakan. Jadi klien itu dari latar belakang sosial budaya yang berbeda-beda dan tidak dapat disamaratakan penanganannya. Kemudian yang ketiga adalah menghargai akar budaya. Jadi budaya asli yang masih hidup dan berpengaruh terhadap masyarakat patut dikenali, dihargai, dan dijadikan pertimbangan utama dalam layanan konseling. Oke, next. Yang terakhir ya, landasan pedagogis. Apa itu landasan pedagogis? Jadi landasan pedagogis itu adalah BK sebagai pendidikan. Jadi konseling itu adalah bagian integral dari sistem pendidikan untuk mengembangkan potensi individu dengan tujuan mendukung keberhasilan tujuan pendidikan secara luas. Terus di sini di peran konselor itulah sebagai pendidik yang memfasilitasi pembelajaran dan pengembangan diri klien secara holistik. Oke, next, aspek-aspeknya apa aja dalam landasan pedagogis? Yang pertama, pendidikan sebagai upaya pengembangan individu, yaitu bimbingan merupakan bentuk upaya pendidikan untuk mengembangkan potensi individu. Kemudian yang kedua, pendidikan sebagai inti proses. Jadi proses BK itu pada hakikatnya adalah proses pendidikan. Oke. Kemudian yang ketiga, pendidikan sebagai tujuan, yaitu pendidikan lebih lanjut menjadi inti tujuan bimbingan dan konseling. Oke, jadi landasan pedagogis itu memastikan layanan BK tidak hanya menyelesaikan masalah, tetapi juga mendukung perkembangan holistik individu melalui proses pendidikan berkelanjutan dengan konselor sebagai fasilitator pembelajaran. Oke, sehat mental, hidup maksimal. Oke, kira-kira itu saja untuk materi kali ini. Semoga bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.